Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 76 Ketuklah pintunya. Feng Jiu menenangkan diri saat ia menyelesaikan latihannya dan menoleh untuk melihat gadis muda cantik yang berdiri di tangga. Semakin ia menatap gadis itu, semakin ia merasa senang melihat gadis muda itu. Leng Xuang tersadar kembali dan berjalan ke arah Nyonya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan muda belum kembali." Dia keluar pagi-pagi sekali dan masih belum kembali. Feng Jiu bertanya dengan sedikit bingung. Dia kemudian bertanya lebih lanjut, apakah pernikahan antara keluarga Guan dan keluarga Ke akan berlangsung dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian. Leng Xuang menjawab dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan perkataannya, tetapi ketika Tuan muda pergi, dia berkata bahwa dia ingin kembali sedikit lebih awal dan tidak ingin Nyonya ikut dengannya. Dia berkata bahwa dia akan menangani masalah ini sendiri. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum. Dia pasti khawatir situasinya akan menjadi sangat canggung jika dia pergi bersamanya. Selain itu, dalam hatinya, dia masih percaya bahwa keluarga Guan tidak akan memperlakukannya terlalu kejam dan dia masih sangat percaya bahwa anggota klannya tidak akan bersikap dingin kepadanya dalam menghadapi kepentingan pribadi mereka. Itu mungkin hal yang baik. Dengan membiarkannya menanganinya sendiri, dia akhirnya akan menyadari bahwa orang-orang, ketika dihadapkan dengan kepentingan pribadi mereka yang dipertaruhkan, akan bersikap kejam dan tanpa ampun bahkan terhadap anggota klan mereka sendiri. Terhadap klan tempat Guan Xilin berasal, dia tidak menyukai mereka sedikitpun. Sedangkan untuk keluarga Feng, ketika dia memikirkan semua hal yang akan dia ketahui tentang keluarga Feng setelah dia datang ke kota bulan berawan, hatinya mulai terasa agak bertentangan. Orang-orang di keluarga Feng benar-benar mencintai dan memanjakan Feng Qingge. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Qingge yang mereka kagumi dan hargai di telapak tangan mereka saat itu sebenarnya telah membunuh putri kandung mereka. Leng Xuang menatap bekas-bekas pisau yang berserakan di wajah Feng Jiu dan matanya berkedip tanpa sadar. Bekas luka pisau yang banyak memenuhi wajah Nyonya dengan kekacauan bekas sayatan yang mencolok, bekas luka yang banyak itu sepenuhnya menyembunyikan wajah aslinya, dan apa yang dapat terlihat hanyalah bekas luka yang menyayat hati dan mencolok. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan, orang macam apa yang tega menghancurkan wajah seorang gadis sebegitu parahnya. Kebencian macam apa yang ada di baliknya sehingga membuat seseorang mampu melakukan hal ini. Saat memikirkan betapa tidak berdayanya nyonyanya, Leng Xuang bertekad kuat pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan meninggalkan sisi nyonyanya untuk melindunginya di setiap langkah. Leng Xuang jelas sama sekali tidak menyadari keterampilan dan kekuatan yang dimiliki Feng Jiu saat itu, karena sejak dia datang untuk melayani Feng Jiu, dia hanya melihat Feng Jiu berlatih seni bela diri yang lemah dan ringkih itu setiap pagi di halaman, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan menyerang di balik semua gerakannya. Terlebih lagi, Feng Jiu juga seorang ahli ramuan obat dan karena itu, Leng Xuang memiliki prasangka bahwa Feng Jiu hanya ahli dalam bidang pengobatan dan sama sekali tidak berdaya dalam hal kultivasi bela dirinya. Terhanyut dalam pikirannya sendiri, Feng Jiu menyadari tatapan Leng Xuang padanya dan dia menoleh ke arah gadis itu dan bertanya, "Ada apa?" Leng Xuang menggelengkan kepalanya dan menundukkan matanya. Melihat hal itu, Feng Jiu tampaknya sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dipikirkan gadis itu saat dia membelai wajahnya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Penasaran, bagaimana wajahku bisa rusak parah seperti itu?" Suaranya berhenti sebentar, lalu dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Sebenarnya, kalau dilihat sekarang, keadaannya sudah jauh lebih baik. Awalnya, bahkan aku tidak sanggup melihat diriku sendiri." Dia tidak terlalu khawatir dengan bekas luka di wajahnya. Lagi pula, begitu dia berhasil mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkannya, dia bahkan tidak perlu waktu sebulan sebelum dia bisa mengembalikan wajahnya seperti semula. Yang lebih dia khawatirkan saat itu adalah kakak laki-lakinya yang bebas, yang dia dapatkan. Pasar gelap telah mengirim berita, memberitahunya bahwa ramuan ajaib yang dicarinya sangat sulit ditemukan, dan mereka belum berhasil mengumpulkan semuanya. Setiap hari ramuan ajaib itu tidak terkumpul sepenuhnya, berarti hari lain tangan kakak laki-lakinya akan lumpuh, dan hari lain hatinya tidak akan menemukan penghiburan. Jika semua ramuan ajaib itu benar-benar tidak dapat ditemukan, maka ia harus melakukan perdagangan barter dengan orang-orang yang memiliki ramuan ajaib yang ia butuhkan. Pada saat yang sama, ke Family Residence. Mengenakan jubah biru tua, wajah tampan Guan Xilin tampak sedikit serius, saat ia menatap wanita manis dan cantik di hadapannya dan bertanya dengan nada kaku, "Apakah kau benar-benar akan menikahi sepupuku? Kau sendiri yang menyetujuinya? Atau kau dipaksa?"